Cuma gue rada bingung ya, kalau rakyat kecil ya ketika tugas gitu ya, tertidur kena SP. Kalau wakil rakyat tertidur pas lagi rapat, gimana tuh cu? Kayak abang itu lagi ngisi sendiri dia guys, nggak pakai orang. Kalau di Indonesia kan orang yang ngisiin guys ya. Ini sama kayak di mana gitu ya, di luar negeri yang bule-bule lah gitu, di Eropa. Halo pemirsa, bertemu lagi bersama saya Boru Naga. Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan baik-baik saja ya. Baiklah pemirsa, saya menemukan ada satu video yang cukup viral di Indonesia mengenai seorang pekerja SPBU atau stasiun minyak ya kalau di Malaysia ini. Jadi pekerja stasiun minyak nih terkena warning disebabkan beliau tidak masa time bekerja. Jadi saya akan ajak pemirsa untuk mendengarkan apa tanggapan konten kreator dari Indonesia atas kejadian tersebut. Jadi seperti apa videonya? Jom! Assalamualaikum, lagi viral nih, petugas SPBU tidur saat ada pelanggan. Ini jam 3 pagi ya guys, kondisinya. Nah ini si bapaknya nih tadi tuh ngebangunin. Dan beberapa kali dibangunin, petugasnya nggak bangun. Mungkin lagi lelap banget ya, mungkin capek, kondisinya kan udah jam 3 juga kan. Nah endingnya si bapaknya ini karena ngebangunin si petugasnya nggak bangun, akhirnya pergi sambil dorong motor. Gue mau komentarin ya. Oke. Dan endingnya juga si petugasnya itu kena SP atau surat peringatan dari pihak SPBU karena masalah ini. Ya kita lanjut. Ya lanjut ya. Gue cuma mau ngasih saran nih buat kita semua. Ketika kondisinya sama seperti bapaknya, dini hari kita ke pom bensin dan menemukan hal seperti ini, oke betul bapaknya bangunin tuh. Tapi gue salut sama petugasnya, dia walaupun dia tertidur, dia tetap ada di SPBU atau tempat pengisian itu. Ya, dia tidurnya di situ, nggak di kantornya. Ya, keren, gue salut juga. Nah, terus saran gue juga nih buat kita semua. Kalau misalnya kondisinya sama seperti itu, kayak si bapaknya, kan biasanya kalau sip kerja itu lebih dari 1 atau 2 orang ya, atau 3 orang. Coba deh yang tadi gue bilang, biasanya di area itu tuh ada kantornya, ada kantor dari karyawan SPBU itu. Coba deh ke situ, cek ke situ, biasanya ada, atau di musolahnya. Coba cek di kantornya dulu, pasti ada deh. Ada tim yang lain di situ ya. Kalau memang kondisinya motornya bensinnya sudah habis, bener-bener urgent, coba cari dulu, jangan langsung pergi ya. Tuh, itu poin pertama. Yang poin kedua, gue cuma mau salpok nih sama yang videoin, mas. Jangan cuma videoin, gara-gara mas tuh di videoin, petugasnya kena SP. Masih mending mas SP, takutnya dipecat. Kasihan loh, nyari kerja lagi susah. Harusnya mas sebagai orang nih yang kondisinya di situ juga, ya mas, jangan cuma mau viral. Bantuin tuh si bapak itu ngebangunin petugasnya, atau bantuin cari tim yang lain ya mas. Zaman sekarang tuh ya dikit-dikit divideoin, terus diupload viral, terus endingnya dampaknya ke petugasnya. Di SP lah, masih untung di SP. Coba kalau dipecat. Cuma gue rada bingung ya, kalau rakyat kecil ya ketika tugas gitu ya, tertidur kena SP. Kalau wakil rakyat tertidur pas lagi rapat, gimana tuh cuak? Waduh, sempat-sempatnya ya Mas Bro ini ujung-ujungnya nyindir kepada oknum-oknum yang akan terasa.
Nggak bahaya tah? Oke, jadi kalau kita tengok kejadian di video ini ya, pukul 3 pagi itu bapak itu tidur di samping SPBU ya, minyak gitu, di mesin minyak. Jadi itu sangat membahayakan. Kalau kita dengar penjelasan Mas Bro ini mengatakan bapak-bapak itu sangat tidur pulas. Kita tidak tahu apa yang dialaminya. Bisa jadi dia sedang sakit ya, dan juga habis minum obat. Yang saya tengok dekat sini ya di video ini sangat membahayakan untuk pekerja. 3 pagi itu pasti suasananya masih sepi, sunyi. Jadi kalaulah terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, seperti ada kejadian kejahatan yang dilakukan oleh oknum-oknum, itu kan membahayakan pekerja sendiri ya. Jadi ada baiknya kalau kita ikut cara stasiun minyak atau SPBU di Malaysia ini. Seperti apa? Cium. Kayak abang itu lagi ngisi sendiri dia guys, nggak pakai ini, nggak pakai orang. Kalau di Indonesia kan orang yang ngisiin guys ya. Ini sama kayak di mana gitu ya, di luar negeri yang bule-bule lah gitu, di Eropa mungkin ya, kayak self service ya. Yang belum subscribe channel ini tolong di subscribe ya. Nah, kita isi minyak dulu guys. Ini ya, kalau di Malaysia isi minyaknya beda ya guys ya, agak beda sedikit lah minyaknya. Oh tapi yang ini self service ya bang ya? Iya. Nah ini dia nih, layan diri kalau bahasa Malaysia, layan diri. Kita tengok guys seperti apa. Kalau tengok kan, kalau nak tengok kan tunjuk-tunjuk. Okey nanti. Nah, dari dalam aja lah. Nanti nggak boleh lagi. Boleh buka. Boleh. Ini guys tempatnya ya. Nanti pakai cash bisa sini, pakai kartu, pakai apa lagi banyak lah. Nanti kita lihat Bang Angkil. Okey. Abang pakai apa? Selamat datang ke Petronas. Petronas. Okey. Ini adalah salah satu stesen minyak di Malaysia yang terkenal dan paling utama, iaitu Petronas Malaysia. Okey. Okay, kita lihat daripada semua segi, kita ada usually selalunya akan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau ada pump station lah. Kalau besar dia ada 8, 10. Okey, satu. Nombor 2, minyak dia Euro 5 B10 untuk diesel. Ya. Ini untuk yang kereta-kereta mewah lah, siapa yang kaya. Yang ini untuk kereta-kereta biasa. Okey. Dan juga cara pembayaran ada 2. Satu boleh bayar di sini atau satu bayar di dalam. Kalau bayar di sini kita boleh pakai Visa, touch card saja. Nah, kita touch card. Dan juga Petronas ada satu aplikasi iaitu Settle. Pakai Settle, aplikasi tu kan kita apply, kita download, lepas tu kita masuk dalam ni, kita kita duduk dalam kereta je. Lepas tu akan terus ada di sini. So ini adalah satu, bukannya biasa, tapi satu sistem yang terbaik daripada Petronas. Mantap Petronas. Okay? Bentar, saya nak pergi masuk dalam, nak pergi bayar sebab dalam kedai Petronas ada mesra. Kedai runcit dan benda mesra. Itu anda boleh buat macam-macam. Boleh beli bank, boleh beli air, boleh beli makanan. Isi tak senggung. Okay? Iya. Sebentar Oke. Nah itu tadi guys penjelasannya guys dari Bang Akil. Dia orang Malaysia asli guys. Nah, kayak abang itu lagi ngisi sendiri dia guys, nggak pakai ini, nggak pakai orang. Kalau di Indonesia kan orang yang ngisiin guys ya. Ini sama kayak di mana gitu ya, di luar negeri yang bule-bule lah gitu, di Eropa mungkin ya, kayak self service ya. Kalau di bahasa Malaysianya layan diri. Sudah pakai sistem itu kalau di Malaysia. Kalau di Indonesia belum ya, masih dituangin gitu. Orang yang nuangin minyaknya ya. Prabayar tuh ininya ganti tuh. Prabayar jualan sedang diproses. Berarti abang itu langsung bayar di sana, terus langsung masuk ke sini ke layar ini. Prabayar jualan sedang diproses. Keren juga ya guys ya, sistemnya bagus. Kalau Pertamina pakai sistem kayak gini mantep. Cuma ya karena kita banyak orang ini kan jadi mempekerjakan karyawan. Guys, lupa kita boleh motor pun boleh isi minyak. Tapi motor ada dia punya tempat di sini. Okey, macam ni saya dah isi.
Okay, saya buat cara lama. Bagi duit, Oh, lepas tu isi di sini. Kalau orang yang baru, orang yang ni, touch card je. pas aja ya. Di sini dia okey, sudah ready untuk isi minyak. Okey. Berarti bayar di sana langsung diproses ya bang ya? Bayar di sana tadi langsung diproses sini kan? Ya. Ingat rakyat Malaysia? Dulu kita pakai angkat tolak masuk picit. Tapi sekarang tak ada dah. Kita angkat masuk dulu sendiri. Kan tolak masuk picit. Yang Itu jenama, dia punya apa tuh jenama warna minyak dia. kuning ni dia ada Petronas saksi. Dynamic Diesel, Iya. Petronas Premax 97, 95. Kalau kata Tailong, isi minyak itu 95 ke 97 ke, itu Tailong lah. So siapa yang isi minyak, pergilah Petronas. Ini brand ambassador Promo. Petronas ini guys. Itu guys cara-caranya perbedaan isi minyak. Transaksi berjaya. Transaksi berjaya. Terima kasih. Okay? Oke, Terima kasih. terima kasih. Petronas, salute. Wih di. Itu tadi guys minyak apa? Perbedaannya isi minyak di Malaysia sama di tempat kita di Indonesia beda pak. Sudah pakai self service sudah kayak di Eropa. Kalau Indonesia mungkin di Indonesia karena orangnya banyak jadi kan bisa ngasih ya lapangan Memberikan memberikan lapangan Betul, pekerjaan. betul. Nah, Ini juga kan. makanya dia nggak bikin self service juga Pertamina itu mungkin seperti itu guys. Di Indonesia apa nama stesen minyak dia? Pertamina. Pertamina. Ini Petronas. Di sini, nah ada Shell juga di sini. Ada Caltech juga kalau nggak salah kemarin aku lihat. BHD apa ya bang ya? Nah, di sana BHP. Oh ya, ada juga kan bang ya? Itu punya Petronas juga bang? Tak, Petronas, Tak ya? Petronas. Oh beda ya. Shell. Nah ini Shell. Tapi satu untuk pengetahuan semua, Nah, kalau lihat stesen minyak di Malaysia, akan ada sebelah lagi di stesen minyak. Contoh, jadi Petronas, Oh, langsung ini Shell. ada. Lepas tu akan ada, depan tu ada Shell, ada stesen minyak lagi. Iya. Dia jadi macam ni sebab dia tahu satu peluang untuk bisnes petrol pump. So akan ada bersaing, akan Iya, ada betul. orang yang ni lah. Nah ini setelah COVID-19 ini pembangunannya langsung gas semua guys. Di kota itu ya, di KL kota, tengah-tengah kota gitu. Pembangunannya gila-gilaan gitu ya, keren. Ini jalan nih. Sekarang ada apa bang? LRT, terus apa lagi? LRT, MRT, monorail, Monorail, MRT. lepas tu Ada satu lagi apa? KTM, kereta api tanah Melayu. Oh, iya banyak tuh jenis-jenisnya apa aja sampai bingung guys. Kayaknya. Kereta api tanah Melayu, KTM yang warna kuning, Nah, dia menghubungkan negeri ke negeri. oh, Kalau macam LRT ni, Iya, iya, iya. menghubungkan tempat ke tempat. tempat itu negeri ke negeri ya. Oh, oke. Panjang jarak jauh itu guys. Kalau negeri ke negeri. Sepertinya itu adalah apa ya? LRT 3 ya kalau tak silap ya. Hampir Tengah jadi lah. proses. Bentar lagi jadi. Terpanjang di Malaysia. Di gas semua ini. LRT 3 betul tak pemirsa? Nah, kita jalan lagi ya guys ya. Jalan-jalan ke Melaka ini. Perjalanannya panjang 200 kilo kurang lebih. Jangan lupa subscribe guys. Jadi itulah ya pemirsa perbezaan antara stesen minyak Indonesia dan juga stesen minyak Malaysia. Ada persamaan dan juga perbezaannya. Kita akan membahas mengenai persamaan. Persamaannya adalah memiliki sama-sama minimarket di stesen minyak tersebut. Jadi di Indonesia juga tersedia minimarket yang menjual makanan ringan, air, minuman, macam itu kan, es krim, burus gigi, ya macam itu, tisu seperti itu kan. Dan di Malaysia juga menyediakan seperti itu, menjual aneka makanan, ya, makanan-makanan yang seperti roti dan juga air, es krim, ada juga yang menjual kopi.
Dan perbedaannya adalah kalau di Indonesia ya, minimarket itu tersedia cashier. Cashier itu hanya untuk pembayaran di mana customer ingin membayar makanan yang telah dibeli mereka di minimarket tersebut. Tapi kalau di Malaysia ya, cashier di minimarket itu boleh juga menerima pembayaran dari customer yang ingin isi minyak. So, kalau malam hari ya, contohnya ada stasiun minyak yang buka 24 jam ya kan. Biasanya adalah stasiun minyak di jalan-jalan besar seperti di tol gitu kan. Nah, mereka akan buka 24 jam. Jadi karyawannya memang tidak ada di luar, di dalam minimarket tersebut. Jadi ada satu tempat untuk transaksi. So, pekerja itu tak perlu keluar untuk mengisi minyak. Jadi otomatis macam itu. Jangankan malam, siang juga pekerja selalunya tidak ada di stasiun minyak itu untuk melayani customer ngisi macam itu, nggak ada. Seperti kalau ada customer yang ingin beli barang di minimarket tersebut, dia hanya bagi tahu saja kepada kasir tersebut. Nanti kasir itu yang akan mengambil barang itu sesuai permintaan customer. Nanti tinggal scan bayar macam itu. Jadi tidak sama dengan keadaan di Indonesia ini, membiarkan pekerjanya di luar ya sampai pagi seperti itu sangat berbahaya. Mana tahu ada kejahatan yang ingin merampok ya, apalagi sekarang ada banyak sekali kes-kes begal begitu. Itu sangat membahayakan. Tapi saya setuju dengan pendapat vlogger ini yang mengatakan Indonesia ramai penduduknya. Jika dibuat self service maka akan terjadi lagi ya pengangguran yang sangat besar. Jadi memang banyak dampak kalau dibuat di Indonesia sana ya, sebagian tempat tuh yang self service begitu. Karena kita tahu kan lowongan pekerjaan di Indonesia itu tidak banyak seperti jumlah penduduk di Indonesia. Jadi kalau dibuat seperti dilayani di stasiun minyak seperti itu kan membuka lapangan pekerjaan untuk rakyat sendiri. Tapi ya kalau boleh pihak-pihak yang bersangkutan memikirkanlah ya keselamatan untuk pekerjanya. Saya agak takut melihat ya pagi-pagi di tengah tempat yang sepi seperti itu, jam-jamnya sepi, bapak itu tertidur begitu. Kita nggak usah memikirkan kejahatan. Kalaulah ya amit-amit cabang bayi lah. Kalaulah ya stasiun minyak itu terbakar, bapak itu terlelap seperti itu, bagaimana? Bapak itu pasti udah terkena duluan begitu ya kan. Jadi semoga adalah perbaikan. Dan juga untuk yang ngerekam ini ya, saya juga tidak tahu lah, ini namanya menutup periuk nasi orang. Cobalah ya, nggak usah sedikit-sedikit diviralin begitu. Apa sih tujuannya? Ya cobalah dibangunkan gitu. Kasihan loh bapak itu, nggak pasal-pasal kena peringatan. Kita tahu memang dia bekerja, tapi namanya manusia, kita tidak tahu apa masalah yang telah dihadapinya sehingga beliau bisa tertidur lelap seperti itu. Sudah dibangunkan oleh orang lain tapi tetap saja tidak terbangun. Pastinya bapak itu tidak sehat ya kan, kurang sehat badannya. Jadi kalau kita lihat Petronas ini sungguh canggih ya. Selain kita bisa membayar menggunakan aplikasi Settle, kita juga bisa menggunakan card begitu. Dan stasiun minyak di Malaysia ini banyak sekali mereka membuat marketing untuk menarik pelanggannya. Jadi kalau di Indonesia hanya ada Pertamina, tapi kalau di Malaysia ini banyak sekali seperti Petronas, Shell, Caltex, ya Petron, banyak lagi lah pemirsa. Coba ya rakyat Malaysia yang tengah menonton video saya ini, coba deh apalagi nih stasiun minyak yang namanya belum saya sebutkan. Tolong dijawab di kolom komentar ya. Oke, jadi begitu saja ya pemirsa di video hari ini. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya Boru Naga. Terima kasih. Bye-bye.